apabila kita sudah ada tanda-tanda akan meninggalkan dunia yang fana ini, diperbolehkan wasiat. Wasiat itu apa? Omongan yang akan bisa lestari, yang akan bisa dilaksanakan setelah orang yang berwasiat ini meninggal dunia. Contoh, nah, baik wasiat harta maupun masalah ibadah. Nah, apabila saya meninggal dunia, tolong saya hajikan. Itu bisa. Nah, kalau saya meninggal dunia, sawah yang sebelah sana nanti serahkan kepada musola atau masjid. Itu wasiat. Kapan bisa lestarinya, kapan bisa dilaksanakan? Menunggu orang yang mengucapkan ini meninggal dunia dengan beberapa syarat-syarat tertentu. Jadi kita memahami Al-Quran ini sungguh harus begitu jeli. Karena apa? Ayat Al-Quran itu sepotong dalam menyampaikan tentang hukum. Baru pada kesempatan minggu kemarin saya menjelaskan di mana ada ayat Al-Quran yang didahului dengan kata-kata kutiba, itu menandakan dikerjakannya berat sekali, termasuk juga di dalam wasiat. Ada wasiat, ada hibah, ada wakaf. Ini beda-beda ya. Kalau wasiat bisa dilaksanakan setelah orangnya meninggal dunia. Kalau hibah, daf'u malin ala sabilit tamlik liman yantafi'u bihi wa yatasarrafu fi tasarruful kamil. Kalau hadiah, hibah itu adalah pemberian seseorang untuk bisa memanfaatkan yang dihibahkan dengan mutlak tasarruf, baik orangnya masih hidup atau sudah meninggal dunia, itu bisa dilaksanakan. Itu namanya hibah. Jadi kalau saya mengatakan, nah, saya berikan satu bidang sawah kepadamu, dengan catatan hibahnya ini tidak lebih dari 1/3 kekayaan. Apabila punya sawah misalkan 1 hektar 2.500 meter persegi diberikan, itu diperbolehkan. Yang 750-nya ini untuk ahli waris. Menghibahkan ini mutlak kepada siapa saja. Bisa dilaksanakan orangnya masih hidup atau sudah meninggal dunia, nah, dengan secara mutlak. Ini namanya hibah. Kalau wasiat adalah suatu ucapan yang akan dilaksanakan setelah yang mengucapkan sudah meninggal dunia. Wakaf, nah ini banyak sekali terjadi di tengah-tengah masyarakat tentang masalah wakaf. Kadang-kadang anaknya tidak tahu, yang pada akhirnya menggugat kembali, sehingga terjadi antara nazir dengan keluarga yang mewakafkan ini ada selisih paham, sehingga bisa terjadi sampai diurus ke pengadilan. Padahal yang namanya wakaf itu adalah tahbisul asli wa adamu tasarrufi fihi bibai'in wala hibatin wala irsin wala ghairiha. Yang namanya wakaf itu adalah menghentikan kemanfaatan satu bidang tanah kepada pemiliknya untuk kemanfaatan umat Islam, baik masjid, madrasah, tidak boleh dijual, tidak boleh diwaris, dan tidak boleh disewakan kepada wakifnya. Itu tanah wakaf. Wakaf-wakaf itu apa? Terhenti. Yang tadinya kita manfaatkan berhenti, manfaatnya berpindah kepada maslahatul ummah, untuk masjid, untuk madrasah, untuk musola. Nah, maka di dalam wakaf ini harus ada beberapa syarat. Harus ada nazir, harus ada saksi.
Banyak kejadian di tengah masyarakat itu gara-gara kurang lengkap, dan kadang-kadang nazirnya tidak cekatan. Begitu ada orang mau wakaf kan cepet digarap, dibuat aktenya, dibuat sertifikatnya. Sertifikat wakaf itu biasanya ditangani oleh KUA dan tidak ada biaya, cuman biaya materai saja biasanya, cuman alah nanti aja. Nah akhirnya tanah itu kena proyek, keluarganya masih pegang surat, ribut akhirnya. Nah maka di sini wasiat itu diperbolehkan, walaupun ayat ini dimansuh oleh ayat waris, tetapi menurut beberapa ulama, diantaranya Imam Syafi'i, Imam Hambali, annal wasiyata lil warisi tajuzu hatta walau liwarisin wa maurutatin fi maradil maut. Wasiat terhadap keluarga itu diperbolehkan. Misalkan ada orang sakitan terus. Nah, coba sini. Syaratnya antakuna maktubatan. Syaratnya itu tertulis. Satu. Yang kedua, wujudus syuhud, adanya saksi. Minimal syahida ini, 2 orang yang akan menjadi saksi. Yang ketiga, takun adilatan. Yang ketiga harus adil. Artinya apa? Harta yang diwasiatkan itu tidak lebih daripada 1/3 kekayaan. Nah sini, saya wasiat, barangkali bapak tidak ada umur, meninggal dunia, nanti tanah itu serahkan kepada si A, misalkan seperti itu. Langsung ditulis, saksinya ada, pemberiannya itu tidak berpihak, satu sama, itu diperbolehkan. Tetapi hal ini sudah didahului oleh Al-Quran yang menyatakan bahwa faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddilunah innallaha sami'un 'alim. Tetapi apabila orangnya sudah meninggal dunia, tiba-tiba orang yang disampaikan wasiat itu merubahnya, yang tadinya untuk tabarru', untuk kebaikan, diambil sendiri, maka dosanya itu kepada orang yang diwasiati. Karena Allah Ta'ala mempunyai sifat sami'un alim, tahu wasiat ini tujuannya ke sana. Nah, berbeda di dalam masalah haji. Sekarang banyak orang-orang yang mampu sehingga ingin berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Di samping itu badal haji biayanya sangat murah dibanding berangkat sendiri. Kira-kira ya 10 juta atau di bawah 10 juta. Akhirnya anak atau ahli waris ini ingin berbuat baik kepada orang tuanya, maka di sini dilihat, apabila orang tuanya itu tidak wasiat untuk dihajikan, maka satu, harta yang ditinggalkan itu tidak lebih daripada 1 nisab emas menurut ukuran Imam Malik. Berapa nisab emas? Kurang lebih antara 75 juta harta kekayaannya. Maka hajinya itu adalah hukumnya haji sunnah. Tetapi kalau orang meninggal dunia tidak wasiat, hartanya itu banyak, maka ahli waris haram mewaris hartanya sebelum diambil terlebih dahulu untuk dibadalkan haji. Jadi tidak serta-merta harta peninggalan orang tua itu hak waris semuanya, tidak. Ada hakullah dulu. Begitu meninggal dunia ditanya, ada wasiat gak? Oh tidak ada pak. Dilihat hartanya berapa tirkanya, sampai bisa mencapai, misalkan sampai bisa mencapai 1 miliar. Tanahnya di sana ada pekarangan, ada barang yang bergerak,
ada tabungannya, dikumpulkan ada 1 miliar, berarti orang ini wajib menunaikan ibadah haji, tapi belum berangkat, maka ahli waris jangan mewaris hartanya terlebih dahulu, ambil dulu hartanya. Berapa haji ini? Misalkan hajinya kalau dibadalkan per orang itu 10 juta, ambil 20 juta, taruh dulu. Masihkah ada peninggalan yang lain kewajiban dengan Allah? Oh ada. Sholatnya berapa waktu? 1 bulan sakitnya tidak melaksanakan sholat, diundang, jangan dulu diwaris, ambilkan. Boleh tidak? Kalau sholatnya ini menyuruh orang lain untuk mengqadha, boleh. 1 waktu berapa? Kira-kira 1 waktu 200.000, dikalikan peninggalannya berapa. Nanti sholatnya yang mengqadha adalah orang yang membadali, itu diperbolehkan yang seperti itu. Atau diqadhoi oleh ahli warisnya. Nah, tetapi itu pun kalau orangnya meninggal dunia dalam keadaan ada tirkahnya, ada tinggalannya. Sekarang orang meninggal dunia yang ditinggalkan utang. Ada orang meninggal dunia, begitu meninggal dunia hartanya tidak ada, tetapi hutangnya banyak. Siapakah yang mengembalikan hutangnya? Waris. Waris itu bukan harta peninggalan saja, hutang juga wajib diwaris. Ya umbar temen ya utangnya bapak, padahal bapaknya wis mati, los temen, nggak boleh. Ahli waris itu mewaris hartanya kalau ada, kalau tidak ada hutangnya. Kalau hutangnya nggak ada sholatnya, kalau nggak ada sholatnya puasanya, itu ahli waris. Tapi yang diributkan kalau hartanya banyak, Pak, sampai entok-entokan, wis bagian daripada bagiannya tidak benar, wis apantok ke bayum pengadilan, gara-gara waris. Makanya saya mendengar sendiri, harta warisan itu kalau mendapatkan harta warisan jangan sekali-kali dibuat untuk modal dagang. Karena apa? Itu harta pusaka. Punten, orang tua kita nyari nafkah, lebihan daripada nafkah itu semata-mata untuk membahagiakan anak. Sampai makannya diirit-irit supaya bisa beli sawah, supaya bisa beli karang. Ini jasa orang tua, jangan dihilangkan. Nanti menghilangkannya apabila kita sangat membutuhkan, boleh dijual. Kalau menurut kiai saya, apabila hartanya itu sudah dijual, tebuslah jerih payah orang tua kita itu dengan sholawat 100.000 sholawat. Kemudian hartanya baru digunakan untuk dagang, insya Allah barokah. Itu kiai saya menyampaikan. Kenapa? Allahu Akbar. Harta peninggalan orang tua itu benar-benar pusaka. Ya, dua semono soten kuca oleh warisan, kelihatan orang tuanya. Tapi kalau sudah dijual putus. Makanya di sini jangan sekali-kali merebutkan waris, akan lebih baik kita usaha saja sendiri. Itulah jerih payah kita. Kembali kepada wasiat. Kemudian orang itu berwasiat, "Nak, kalau saya meninggal dunia, tolong hajikan. Apabila ada harta bendanya maka hajinya wajib. Apabila tidak ada harta bendanya kemudian dihajikan, maka hajinya itu termasuk tabarru', termasuk sunnah." Boleh haji, dihajikan. Bapak saya, ibu saya badalkan ke orang lain, ini ongkosnya. Apabila tidak wasiat dan tidak ada hartanya, maka hukumnya sunnah. Inilah berbuat baiknya anak kepada kedua orang tua. Tetapi apabila ada hartanya dan wasiat, maka wajib, tidak boleh diganti. Faman baddalahu ba'da ma sami'ah, apabila sudah wasiat kemudian diganti, dirobah oleh orang yang diwasiati, maka dosanya itu untuk yang merubahnya. Begitu
sudah meninggal dunia, akhirnya tidak mau dilaksanakan. Ya kadar bapak uslaka, terus wasiatnya ning kita dewek, udahlah tidak dilakukan lagi. Famam baddalahu, barang siapa yang mengganti ucapan wasiat itu dengan pekerjaan yang lain, maka fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna, maka dosanya itu akan disampaikan kepada orang yang menggantinya. Karena apa? Innallaha sami'un alim, karena Allah itu mempunyai sifat sami' dan sifat alim. Allah mendengar apa yang diucapkan oleh musi, oleh orang yang berwasiat. Alimun, Allah mengetahui apa yang dikerjakan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa berbuat bakti kepada kedua orang tua. Orang tua kita yang tidak wasiat untuk dihajikan, kita punya harta lebihan, kita hajikan. Karena apa? Ingatlah bahwa orang yang ada di dalam kuburan itu bagaikan orang yang tenggelam. Minta tolong kepada anak-anaknya, minta tolong kepada keluarganya. Dengan cara apa? Doa itulah. Doa itulah yang akan menolongnya. Saya sering kali sampaikan, ada innar rajula, ada seorang lelaki yang sudah berada di dalam sorga, lagi enak-enak menikmati sorga, tiba-tiba ada datang satu tim malaikat untuk diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengangkat orang ini ke tempat yang lain. Akhirnya lelaki itu bertanya kepada malaikat, "Hadzali, apakah ini amal saya?" Dijawab oleh malaikat, "Hadza istighfaru waladika laka." Ini adalah istighfar anak kalian yang masih hidup untukmu, setiap hari dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita harapkan. Ya, tentunya orang tua kita zamannya berbeda dengan sekarang. Banyak sekali sholat yang pernah ditinggalkan. Bisa kita berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kita niati sholat, mengqadai sholat tinggalnya orang tua kita. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin qadaan liwalidi, mengqadai sholatnya orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Allahu Akbar. Itu akan lebih bagus seperti itu.